Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah review artikel kami dengan judul artikelnya Isolasi dan Identifikasi Komponen Kimia Minyak Asiri dari Daun, Batang, dan Bunga Tumbuhan Salembangu atau Melissa sp. Dengan anggota kelompok Nur Asmila Hernita Aryani, Shita Shevia Prasasti, Ilien Nekrota Ayunigoni, Ashifah, dan Resti Iska Maida. Enjoy for watching. Terlebih dahulu kita membahas pendahuluan review artikel. Nah, minyak atsiri atau yang dikenal dengan essential oil ini mengandung resin dan lilin dalam jumlah yang kecil yang merupakan komponen tidak mudah menguap. Untuk mendapatkan ekstrak minyak atsiri ini dapat dilakukan dengan 4 metode, yaitu destilasi uap, pressing, supercritical fluid extraction, dan solvent extraction. Nah, minyak atsiri ini banyak digunakan sebagai aromaterapi seperti lilin, dupa, roll-on, dan masih banyak lagi. Nah, manfaat dari minyak atsiri sendiri yaitu sebagai terapi komplementer untuk merelaksasikan tubuh, bahan tambahan makanan, kosmetik, dan pengharum. Nah, pada kali ini, review artikel ini bertujuan untuk mengetahui komponen kimia minyak atsiri dari daun, batang, dan bunga tumbuhan salembangu atau yang disebut dengan Melissa sp. Dengan proses isolasi menggunakan metode ekstraksi destilasi uap air untuk mendapatkan isolat minyak atsiri dan identifikasi isolat minyak atsiri menggunakan KLT spektrofotodensitometri. Pengukuran kadar minyak atsiri dalam isolat dilakukan menggunakan metode KLT spektrofotodensitometri berdasarkan hubungan antara luas area puncak kromatogram senyawa tersebut dengan konsentrasinya. Selanjutnya yaitu metode. Yang pertama ada bahan dan alat penelitian, yaitu ada daun, batang, dan bunga tumbuhan salembangu. Ada air, seperangkat alat destilasi uap air, JCMS, perelasi Shimanzu QP 2010, dan alat-alat gelas yang umum digunakan dalam laboratorium kimia. Setelah itu ada persiapan sampel, yaitu tumbuhan salembangu yang diambil daun, batang, dan bunga, diperoleh masing-masing bagian, dikemas dan disimpan untuk disuling atau diisolasi minyak atsirinya. Selanjutnya ada isolasi minyak atsiri kettle. Yang pertama itu ada penyulingan diisi air, batas tidak jauh di bawah saringan. Setelah itu sampel dimasukkan dalam kettle, setelah itu tutup rapat, hubungan dengan kondensor, adaptor, dan penampungan. Setelah itu dipanaskan. Setelah itu minyak atsiri dipisahkan dengan corong pisah. Setelah itu diukur beratnya, rendemennya, dan dianalisis. Identifikasi minyak atsiri menggunakan KLT spektrofotodensitometri. Yang pertama itu ada KLT minyak atsiri, yaitu dengan ketiga sampel minyak atsiri ditotolkan dengan volume penotolan 8 mikroliter pada fase diam. Plat KLT silika gel GF254 dengan ukuran 2 x 10 cm. Fase gerak toluen sama dengan etil asetat 93:7. Nah, selanjutnya ada identifikasi. Identifikasi dilakukan dengan pengamatan pada spot yang terbentuk di atas plat yang telah dielusi pada sinar UV 254 nm dan 366 nm. Fluoresensi biru menunjukkan hasil positif minyak atsiri pada sinar UV 366 nm. Metode GCMS, laju aliran gas total yang digunakan adalah 50 ml per menit dengan slit rasio 1:30. Suhu ejektor 300 derajat Celcius dan jumlah sampel disuntikan ke injektor sebanyak 0,1 mikroliter. Untuk MS yang digunakan energi elektron sebanyak 70 eV dengan accelerating voltage sebanyak 1,30 kV. Massa range yang dideteksi berkisar antara 40 sampai 400 mikrogram per mol dengan interval scanning 1 detik. Selanjutnya ada analisis kualitatif dengan KLT spektrofotodensitometri, yaitu senyawa linalol memiliki panjang gelombang maksimum pada 235 nm. Spot yang diduga linalol
diamati dengan spektrofotodensitometer dengan melihat kemiripan dengan spektrum pustaka dan nilai AUC-nya. Hasil dan pembahasan. Setiap bagian tanaman salembangu baik batang, daun maupun bunga disuling selama 8 jam, setelah itu dipisahkan dari air. Setiap perlakuan dilakukan 2 kali sehingga diperoleh data seperti pada tabel. Kemudian dihitung persen rendemen proses destilasi uap air pada daun, batang, dan bunga tumbuhan salembangu. Ditunjukkan bahwa kandungan minyak atsiri paling banyak secara berturut-turut terdapat pada bunga, disusul daun, dan paling sedikit pada batang tumbuhan salembangu. Berikutnya adalah komponen kimia minyak salembangu. Berdasarkan artikel acuan, analisis komponen kimia dilakukan dengan kromatografi gas spektrometri massa atau GCMS, yaitu komponen dalam campuran dipisahkan dengan kromatografi gas dan spektrum massa dari tiap komponen dapat dibuat dengan ketelitian yang lebih tinggi. Hasil pemeriksaan spektrometri massa masing-masing senyawa disebut spektrum, dan hasil pemisahan dengan kromatografi gas dihasilkan kromatogram. Hasil analisis GCMS minyak daun tumbuhan salembangu dari destilasi uap air ditunjukkan oleh gambar berikut dengan adanya 13 puncak yang menunjukkan bahwa terdapat 13 senyawa yang ada pada minyak daun tumbuhan salembangu, dan dari 13 senyawa tersebut hanya 6 puncak yang menunjukkan senyawa minyak atsiri seperti pada tabel. Komponen kimia pada minyak atsiri daun tumbuhan salembangu paling banyak yaitu kurkumin dengan 10,11%. Gambar berikut ini menunjukkan adanya hasil kromatogram minyak batang tumbuhan salembangu. Ditunjukkan adanya 13 puncak yang terlihat, tapi hanya 6 puncak yang menunjukkan senyawa minyak atsiri seperti pada tabel. Komponen kimia pada minyak batang tumbuhan salembangu yang paling banyak yaitu 4-terpineol dengan konsentrasi 3,99%. Analisis terakhir yaitu pada bagian bunga. Gambar berikut menunjukkan kromatogram minyak bunga tumbuhan salembangu. Terlihat adanya 13 puncak dengan 2 puncak yang menunjukkan senyawa minyak atsiri. Dari tabel menunjukkan hasil analisis kromatogram, komponen kimia paling banyak pada minyak bunga tumbuhan salembangu yaitu siringol dengan konsentrasi 3,27%. Secara keseluruhan, komponen kimia pada tumbuhan salembangu ditujukan pada tabel berikut. Dari hasil analisis GCMS, diketahui komponen terbesar minyak atsiri tumbuhan salembangu pada daun adalah kurkumin, pada batang adalah 4-terpineol, dan pada bunga adalah siringol. Setiap bagian tanaman salembangu memiliki komponen kimia utama yang berbeda. Namun, senyawa zingiboron terdapat pada daun, batang, dan bunga tumbuhan salembangu. Sehingga senyawa zingiboron disimpulkan menjadi senyawa yang memberi aroma khas pada tumbuhan salembangu. Kesimpulan, metode yang digunakan untuk mengekstraksi minyak atsiri yang terdapat pada daun, batang, dan bunga tumbuhan salembangu adalah destilasi uap air, sehingga didapatkan rata-rata rendemen kandungan minyak atsiri pada daun sebesar 0,51%, pada batang 0,29%, dan pada bunganya 0,90%. Stress disorder hasil analisis GCMS kandungan tertinggi minyak tumbuhan salembangu pada daun yaitu kurkumin, batang 4-terpinol, dan pada bunga itu siringol. Identifikasi linalol dengan menggunakan KLT spektrofotodensitometri menunjukkan peningkatan AUC seiring lamanya pengeringan. Hasil yang didapat pada ekstraksi kulit jeruk segar diperoleh rendemen sebesar 0,2%, pada sampel kulit jeruk dengan dikeringkan selama 24 jam diperoleh rendemen sebesar 0,4%, dan pada sampel kulit jeruk yang dikeringkan selama 48 jam diperoleh rendemen sebesar 0,5%. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.